Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman semua dalam tutorial berkaitan dengan jaringan atau dengan networking. Yang mana di tutorial kali ini kita akan belajar bersama-sama melakukan konfigurasi dasar pada router mikrotik. Teman-teman semua, di sini saya sudah menyediakan sebuah topologi yang mana ini untuk mempermudah teman-teman ketika nanti mau mengimplementasikannya. Di topologi kali ini ada sumber internet, kemudian ini ada router yang akan kita konfigurasi, kemudian di sini saya tambahkan switch, kemudian baru ke PC, ada PC 1, PC 2, ini menyesuaikan nanti dengan konfigurasi di teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman semua, di sini saya gambarkan bahwa sumber internetnya ini dari switch ini adalah sumber internetnya. Kemudian kita tarik kabel, ini menggunakan kabel ya. Tarik kabel ke router kita. Masuk ke port 1, kemudian untuk port 2-nya baru masuk ke switch. Nah, untuk teman-teman dari router sini itu boleh langsung PC atau mau masuk dulu ke switch, mangga, itu disesuaikan dengan settingan teman-teman semua. Dan di dalam video ini saya gambarkan menggunakan switch ya teman-teman. Oke, selanjutnya ketika kita mau melakukan konfigurasi, katakanlah dasar terhadap router mikrotik kita, yang mana nanti setelah dilakukan konfigurasi, teman-teman ya bisa melakukan searching atau browsing menggunakan sumber internetnya dari router yang kita setting. Contoh katakanlah seperti ini, ketika kita langganan dari IndiHome, dari sini kalau langsung ke PC kan contoh portnya cuma satu yang bisa digunakan. Nah, ketika nanti kita masukkan ke router, nah nanti jaringan kita bisa kita manage. Bisa nanti port satunya untuk LAN, port 2-nya untuk CCTV, port 3-nya untuk yang lain dan sebagainya. Nah, untuk melakukan hal itu semua atau melakukan konfigurasi dasar pada mikrotik, di sini sudah saya siapkan secara umum seperti ini ya, teman-teman. Ini langkah-langkah awal atau langkah-langkah dasar ketika kita melakukan konfigurasi terhadap router mikrotik supaya teman-teman nanti bisa share internet ke klien. Oke, yang mana di sini ini saya khususkan, memang di sini khususkan untuk teman-teman yang baru mau mengenal mikrotik. Untuk teman-teman yang udah sipu, udah master, ya mudah-mudahan tetap sama-sama saling berbagi untuk tetap semangat, sama-sama saling membangun. Mudah-mudahan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang memang saat ini baru mau belajar bisa semangat dan bisa dipermudah langkahnya, dan mudah-mudahan bisa cepat menguasai khususnya di jaringan. Karena kenapa? Karena kedepannya kebutuhan tenaga atau sumber daya manusia di bidang jaringan atau di bidang networking itu sangat banyak sekali, sangat luas sekali, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Oke teman-teman, langsung masuk ke pembahasan. Di sini langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti kita akan melakukan riset konfigurasi. Yang mana biasanya nanti kan ada konfigurasi awal atau default. Nah itu nanti kita riset. Kemudian ada setting identity, konfigurasi IP address, konfigurasi gateway, konfigurasi DNS, nanti ada konfigurasi DHCP server, failover, kemudian kita tes di router, dan baru kita lakukan tes di klien, apakah nanti work atau tidak. Kalau seandainya nanti tidak work atau tidak berjalan, nanti kita cek problemnya ada di mana. Oke teman-teman, kita masuk saat ini atau pada video kali ini kita akan melakukan remote mikrotik atau router kita menggunakan Winbox. Sebenarnya banyak ya teman-teman cara untuk melakukan remote, namun pada kesempatan video kali ini kita akan menggunakan Winbox. Oke teman-teman, ini udah kita buka, kemudian masuk di menu neighbor. Kalau tidak muncul tinggal diklik refresh ya teman-teman. Nah ini udah muncul, bebas teman-teman mau menggunakan MAC address atau IP address. Dua-duanya bisa, namun memang nanti ada perbedaannya. Dan di video kali ini untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan menjelaskan apa sih perbedaan remote menggunakan MAC address dan menggunakan IP address. Oke, kita MAC address ya, kemudian kita klik connect. Oke, ini kita udah masuk ke halaman konfigurasi awal untuk menyeting router mikrotik kita. Teman-teman semua, langkah awal yang harus kita lakukan adalah riset konfigurasi. Supaya apa? Tujuannya
router kita supaya kembali ke pengaturan awal. Tidak ada konfigurasi sama sekali, jadi dari nol. Langkahnya kemana teman-teman? Langkah-langkahnya, kita masuk ke menu sistem, kemudian pilih reset konfigurasi. Di sini ada beberapa pilihan. Ini kalau saya jelaskan satu persatu banyak sekali, kelamaan. Ini langsung saja teman-teman bisa pilih no default configuration. Artinya ketika nanti router ini berhasil kita reset, maka di router tersebut tidak ada konfigurasi sama sekali. Jadi dari nol. Lakukan reset teman-teman. Kemudian klik yes untuk reboot. Nah, tunggu nanti MikroTik akan reboot. Oke, sudah bunyi. Kita tinggal tunggu beberapa saat lagi. Kita buka lagi inbox-nya. Nah, untuk teman-teman, biasanya ketika kita mau melakukan konfigurasi seperti ini, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, di mana tuh download Winbox-nya gitu ya. Nah, download Winbox-nya gampang sekali, bisa teman-teman dapatkan di mikrotik.com atau di Mikrotik Indonesia juga ada. Nanti linknya saya taruh di link deskripsi ya. Oke teman-teman, kita remote lagi. Lihat, kalau tadi masih tertera di sini IP-nya adalah IP bawaan dari Mikrotik default 192.168.88.1. Sekarang udah 0000, artinya ini udah kembali ke 0 tanpa ada settingan baik itu dari bawaan Mikrotik ataupun settingan dari orang yang sebelumnya menggunakan perangkat ini. Oke, kita masuk. Oke, langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu mereset konfigurasi di Mikrotik. Langkah kedua, kita akan melakukan setting identity. Kenapa kita perlu melakukan setting identity? Ini untuk mempermudah ketika teman-teman punya lebih dari satu Mikrotik, dan itu dalam satu jaringan, contohnya ya, dalam satu segmen. Kita bingung, oh ini tuh router yang ada di gedung A apa gedung B sih gitu. Kalau tidak dikasih nama, itu agak mempersulit ke kitanya. Namun ketika kita melakukan setting identity, memberikan identity router 1 dengan router 2, itu sangat mudah. Caranya kemana? Untuk memberikan identity di router kita, itu masuknya ke sistem. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih identity, menu identity. Nah, ini tinggal kita kasih nama, contoh lab 1 contoh ya. Lab 1 fly. Oke. Lihat di sini teman-teman, di sini sudah ada keterangan bahwa ini adalah router yang ada di lab 1. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi IP address. Kemana caranya? Masuk ke menu IP, kemudian pilih address. Nah, ini akan muncul form. Di sini kita akan melakukan konfigurasi, baik itu IP address supaya kita terkoneksi ke internet, ataupun kita memberikan atau membuat sebuah IP address yang nantinya untuk kita share ke arah klien. Sekarang kita mau mengkoneksikan dulu interface yang terkoneksi nantinya ke gateway. Yang mana di sini teman-teman tahu ya, gateway-nya itu 10.222.1.1. Berarti di sini nanti di port 2-nya kita pakai 10.222.1.10. Di tutorial kali ini saya akan membahas menggunakan IP manual. Nanti di lab selanjutnya kita akan bahas yang otomatis atau menggunakan fasilitas DHCP klien. Oke, kita masukkan 10.222.1.10/24. Kemudian pilih address 1, fly, oke. Selanjutnya kita tambahkan IP address satu lagi, ini untuk yang ke arah ini ya, ke arah bawah atau ke arah klien. 192.168.100.1/24. Ini masuknya di enter 2. Fly, oke. Selesai, ini konfigurasi IP address sudah selesai. Oke, selanjutnya kita setting yang ketiga. Ini yang ketiga adalah keempat ya, konfigurasi gateway. Kemana? Ketika kita mau melakukan konfigurasi gateway, teman-teman tinggal masuk ke menu IP ya, menu IP, kemudian pilih routes.
Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan menambahkan gateway, yang mana tujuannya supaya router kita bisa tersambung langsung ke internet. Yang mana ini gateway-nya 10.222.1.1. Kayak kita tambahkan. Nah, di sini kita tinggal klik tanda plus. Oke. Di destination address biarkan ini 0000, tujuannya supaya nanti bisa terkoneksi ke internet. Oke. Untuk gateway kita masukkan 10.222.1.1. Kemudian jangan lupa teman-teman di sini distance-nya kita pilih 1. Fly. Oke. Selesai. Ini adalah konfigurasi gateway. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS. Teman-teman tinggal masuk ke menu IP, kemudian pilih DNS. Nah, di sini kita tambahkan DNS, katakanlah kita menggunakan DNS Google 8888, kemudian tambahkan satu lagi, klik tanda panah ke bawah ini 8884. Kemudian jangan lupa teman-teman di sini klik allow remote request, artinya ketika nanti ada klien yang melakukan request nanti akan diarahkan oleh router kita. Oke, fly, kemudian oke, selesai. Itu konfigurasi DNS. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah tahu apa itu fungsi DHCP server. Nah, jadi ketika router kita mengaktifkan sebuah fitur yang namanya DHCP server, maka nanti klien yang tersambung ke router kita itu akan mendapatkan IP address secara otomatis, dengan catatan interface nanti yang tersambung atau mengarah ke arah kliennya itu kita aktifkan DHCP servernya. Oke, langsung ke konfigurasi, masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP server. Oke, masuk ke DHCP ya teman-teman. Oke, di menu DHCP, kemudian teman-teman tinggal mengklik menu DHCP setup. Oke, ini untuk DHCP server interface itu kita sesuaikan interface yang mengarah klien yang mau kita aktifkan DHCP servernya. Nah, di dalam tutorial kali ini interface yang mengarah ke arah klien yaitu Ether 2. Nah, oke, setelah kita pilih interface-nya, kita next. Kemudian ini DHCP address space-nya atau misalkan network, network-nya ini. Kemudian kita next. Nah, ini yang akan menjadi gateway-nya. Jadi IP 192.168.131 itu akan menjadi gateway untuk klien-klien nanti yang tersambung di sini. Next. Kemudian selanjutnya di sini ada address to give out. Ini adalah rank IP atau daftar IP yang nantinya akan kita share ke klien. Jadi mulai dari IP 192.168.102 sampai nanti 192.168.102.54. Karena kenapa sampai 254? Karena ini menggunakan /24. Nah, ini teman-teman bisa melakukan pengaturan. Boleh nanti di sini dirubah. Contoh hanya boleh nyampe 100 saja. Tinggal teman-teman setting seperti ini. Atau sebaliknya mau di fullin 254 ya silahkan. Oke, kita next. Ini DNS yang tadi, biarkan langsung kita next saja. Nah, ini list time-nya, ini per 10 menit nanti si router kita akan melakukan release. Release apa? Release IP address. Jadi klien-klien kita setiap 10 menit nanti IP-nya berubah-ubah. Nah, saran saya sih jangan terlalu sering banget atau deket banget, jadi setiap 10 menit melakukan release. Seandainya kalau komputer kita banyak, jadi si router kasihan, dia kerjanya terlalu ekstra. Buatlah katakan di sini dibuat 1 jam. Jadi setiap 1 jam sekali si router akan melakukan release. Oke, next. Selesai. Konfigurasi DHCP server sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi firewall. Tujuannya supaya nanti klien kita yang ada di sini itu bisa mengakses internet. Nah, karena ini kita menggunakan IP private ya, bukan IP publik, jadi kita harus menggunakan bantuan NAT atau Network Access Translation supaya si klien ini atau PC klien ini bisa terkoneksi ke internet. Oke, menu mana? Ke menu IV, kemudian kita pilih firewall. Oke, di menu NAT ya teman-teman, kemudian tinggal klik tambah. Kemudian di menu general, teman-teman di sini chain-nya pilih source, ini sumber. Source-nya, kemudian out interface-nya, di sini out interface yang teman-teman pilih.
Load internet apa? Yang terkoneksi ke internet atau tersambung ke internet header berapa? Header 1. Nah, ini pilih header 1. Nah, kalau seandainya yang tersambung ke gateway-nya itu header 2, ya pilih di sini header 2. Kalau WLAN, pilih WLAN. Kalau sudah seperti ini, udah kita sesuaikan, masuk ke menu action, kemudian pilih mesh query. Nah, ini yang nantinya akan mentranslatekan atau bahasanya menyembunyikan IP lokal seolah-olah menjadi IP public. Kalau sudah, apply, oke. Oke, selesai. Konfigurasi firewall udah selesai. Selanjutnya kita tes koneksi di router. Router kita udah connect ke internet apa belum? Caranya kemana? Caranya ke menu terminal. Oke, di sini kita lakukan ping ya teman-teman. Oke, kita lakukan ping. Mana ke 88 aja. Oke, di sini ini belum connect. Kenapa belum connect? Nah, teman-teman bisa melakukan troubleshootnya seperti ini. Yang pertama, kita pastikan dulu kabelnya yang tersambung antara switch dengan router kita itu benar-benar bagus. Yang kedua, kita bisa memeriksa IP. Jangan-jangan IP-nya salah. Kalau seandainya IP-nya salah, contoh di gateway-nya, nah itu berbahaya. Oke, teman-teman, di sini sengaja ya saya di sini memberikan sebuah IP di sini 10.22.1.1, ternyata aslinya di sini tuh 0, teman-teman. Oke, di situ 0 kan, berarti di sini juga kita sesuaikan 0. Nah, ini seolah-olah jadi ketika nanti teman-teman konfigurasi, ketika kok nggak connect gitu, padahal kabel sudah pas, sudah bagus, cek lagi IP-nya. Oke, sekarang kita rubah ya IP yang ada di sini tadi, sumber internetnya, ini kita rubah jadi 0. Fly, oke. Kemudian coba kita tes lagi ping. IP route-nya juga harus kita rubah ya teman-teman. IP route-nya, gateway-nya harus kita rubah. Nah, ini kita rubah berarti di sininya 0. 1, apply, oke. Oke, teman-teman, sekarang lihat router kita sudah berhasil terkoneksi ke internet. Langkah selanjutnya, kita harus melakukan tes koneksi di PC klien kita. Oke, boleh teman-teman masuk ke CMD dulu atau command prompt ya. Nah, kita lakukan ping ke 888. Oke, sudah bisa, sudah terkoneksi. Oke, sampai di sini tutorial konfigurasi dasar router MikroTik sudah selesai. Mulai dari tadi konfigurasi, setting identity, konfigurasi IP address, konfigurasi gateway, DNS, DHCP server, firewall, kemudian tes koneksi baik itu di router, kemudian di client. Dan kita juga tadi belajar tentang troubleshoot. Kenapa kok ini kabelnya udah bener, sudah benar-benar udah dites, udah hidup semua, tapi kok nggak connect? Nah, teman-teman harus cek IP-nya benar apa enggak. IP-nya yang ada di gateway dengan di router kita itu harus benar, harus sesuai, harus satu segmen. Jadi kesimpulannya kita harus mendapatkan informasi yang valid dulu, gateway-nya berapa, yang ada sumber internetnya, kemudian kabelnya juga harus benar. Setelah itu didapatkan oleh teman-teman semua informasinya dan itu valid semua, baru teman-teman implementasikan langkah-langkah atau tahap-tahap selanjutnya. Oke, teman-teman semua, cukup di sini dulu pembahasan konfigurasi dasar MikroTik. Nah, nanti di lab selanjutnya saya akan membahas konfigurasi yang lainnya berkaitan dengan MikroTik. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat, bisa memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman yang khususnya saat ini sedang belajar MikroTik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.